Oke, mulai Mbak Lulu. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, Om Ya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anyway, selamat datang di Bisik Tetangga atau Bincang Asik Tetangga, sesi kelima. Dan pada hari ini kita tuh kedatangan tamu spesial ya Pak Galih ya. Ini Benar. kayaknya the conversation between senior and junior. Bukan begitu? Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu adalah mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu sejarah dari World Class University. Ada yang bisa nebak? Iya, Universitas Indonesia. Nah, di sini ada Kak Zuhdi Sarul atau biasa dipanggil Karul ya? Iya, Kak Arul. Dan juga ada Kak Sahda Ardelia, which is Kak Dela panggilannya. Hai. Dan juga tidak lain dan tidak bukan ada Bapak Galih Utama Putra, selaku Kasatlank Sarana dan Prasarana dari Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Gimana guys, sehat-sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini topik pada hari ini sangat menarik ya teman-teman ya. Apalagi kita itu sebagai orang yang masih muda bisa dibilang, kita generasi milenial, generasi Z juga. Jadi tema topik pembahasan kita pada hari ini adalah peranan generasi muda untuk memajukan museum. Nah, jadi mungkin kalau misalnya yang di belajar ilmu sejarah mungkin sangat amat concern dengan museum, mungkin salah satu matkulnya ada pembahasan tentang museum. Sama mungkin kayak di jurusan saya, hubungan internasional, kita itu belajar tentang museum, terus kita itu mungkin masuknya di matkul organisasi internasional, karena ada kaitannya dengan UNESCO. Nah, nih untuk memulai pembahasan kita pada hari ini ya, langsung aja ya mungkin ya, ini saya punya banyak banget pertanyaan yang bikin penasaran untuk ditanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa ilmu sejarah pada umumnya dan terutama Pak Gali. Apalagi Pak Gali itu merupakan angkatan tahun 2008 ya Pak ya? Iya benar, 2008. Angkatan tahun 2008 program studi ilmu sejarah Universitas Indonesia. Dan Kak Arul serta Kak Dela merupakan angkatan ke 17, angkatan 2017 iya. dari Universitas Indonesia. Nah, mungkin kalau misalnya pertanyaan pertama nih, kenapa sih kok milihnya program ilmu sejarah gitu? Mungkin dari Kadela dulu deh. Kenapa sih kok milihnya program ilmu sejarah? Karena tuh mungkin dari yang saya tahu teman-teman yang ngambil ilmu sejarah, kita itu kalau misal diterangin sama dosen harus paham dulu nih bukunya gitu. Baru kalau misalnya seandainya dosen nanya kita tuh bisa jawab. Nah, menurut Kadela kenapa sih kok milihnya ilmu sejarah atau nyesal gak sih ngambil program studi ilmu sejarah? Silakan Kadela. Ya, makasih Mbak Lulu. Jadi kalau aku sendiri milih ilmu sejarah ini karena kan biasanya stereotip di UI itu ilmu sejarah itu tentang mengarah ke politik. Nah, karena aku emang suka politik, jadinya emang aku milih ilmu sejarah. Kebetulan juga dari SMP juga pernah ikut Olimpiade Sejarah, jadinya ya udah oke, ngambil di ilmu sejarah. Walaupun pas SMA aku itu IPA ngambilnya, jadi belok lah dari IPA. Nah, habis itu di ilmu sejarah ini kalau ditanya nyesal atau enggak sama sekali, karena ternyata yang dipelajari itu beda jauh dengan kalau pas SMA atau SMP atau sekolah lah. Itu karena kita pelajari itu bukan cuma tanggal, tokoh, tapi penyebab atau faktor yang menjadi adanya suatu peristiwa sejarah, terus kemudian ada sejarah-sejarah yang mungkin nggak ditampilin pas waktu sekolah. Nah, ini sekarang dibahas itu untuk membangun supaya ada rinciannya kayak gitu. Jadi bisa ini juga sih, bisa apa untuk kayak banyak memakai sumber. Jadi ternyata tuh sumbernya bukan ini, bisa memilih sumber pakai sumber primer, bisa main ke arsip kayak gitu. Oh, berarti sama sekali nggak nyesel ya Kak Dela ya? Enggak sama sekali. Thanks. Nah, untuk Kak Arul sendiri gimana nih? Nyesel nggak ngambil ilmu sejarah? Atau apa sih alasan yang mendukung Kak Arul nih? Apalagi kan Kak Arul itu ini kan SNMPTN gitu maksudnya. Menyesal nggak sih? Atau kenapa kok ada kepikiran gitu untuk mengambil program studi ilmu sejarah? Oke. Kalau aku sih lebih ini sih Mbak Lulu, lebih ke nggak nyesel ya. Aku nggak nyesel karena emang pertama aku itu di SMA itu jurusan IPS, dan sejarah itu salah satu mata pelajaran yang emang aku suka dari kelas 10 gitu.
Terlebih lagi di mana waktu kelas 11 itu aku sering ikut pementasan teater, dan pementasan teater itu sering banget memakai tema sejarah gitu. Dan kita keliling keluar kota segala macam. Di situ kayak aku kayak nemuin banyak insight kayak dari sejarah ternyata banyak hal yang bisa digali gitu loh, maksudnya dari sejarah aku bisa kayak melakukan pementasan segala macam. Dan di situ kayak setiap aku pementasan aku kayak ngebaca naskahnya, kayak aku tertarik aja gitu Mbak Lulu, kayak ih seru ya ternyata ya, pengen nyoba kuliah ngambil jurusan ilmu sejarah. Dan pada akhirnya waktu SNMPTN itu aku ngambil ilmu sejarah dan ternyata dapet gitu. Dan kayak maksudnya nggak kecewa selama aku belajar di sejarah, karena emang ini yang aku harapkan gitu loh waktu SMA kayak gitu. I see. Oh, berarti itu ini ya, kalau misalnya kita belajar ilmu sejarah sambil mentas itu mungkin akan lebih masuk otak kali ya, Kak Arul ya? Iya, kalau aku sih kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita banyakan dari yang kita alamin, kalau misalnya kita baca buku paling ngantuk kan ya. Terus udah ngantuk gitu, kadang-kadang ilmunya nggak keserap gitu. Mungkin there's like so many ways untuk mempelajari sejarah tersebut. Nah, kita flashback ke 12 tahun lalu, teman-teman. Kita mau nanya Pak Galih nih. Nah, kira-kira saat tahun 2008, apa nih alasan Pak Galih memilih prodi ilmu sejarah di UI? Jadi sih sebenarnya lebih kompleks ya daripada teman-teman dari Dela sama Arul ya. Karena saya lahir dari keluarga yang IPA minded, jadi apa-apa harus IPA. Bapak saya kerja di penerbangan, ibu saya walaupun kerja di hotel, tapi lulusan IPA. Terus saya berpikir, ada nggak cara lain yang sesuai dengan passion saya untuk sukses? Itu karena waktu saya SMP dan juga SMA tuh demen banget belajar sejarah ya. Karena orang kalau bosan sejarah, tapi sejarah itu banyak hal menarik yang kita bisa tahu gitu. Nah, tadi 2008 saya merupakan lulusan, jadi dulu belum ada namanya UMB kali ya, ujian masuk bersama. Jadi itu jaringan masuk pertama kali itu namanya UMB. Nah, saya pilihan pertamanya itu ilmu sejarah, pilihan keduanya ilmu arkeologi. Jadi benar-benar fokus ke IPS sebenarnya, walaupun passion tadi sama kayak Dela ya, passionnya ke politik, mau ambilnya ilmu politik sih, FISIP kan ya. Cuma ngelihat juga passing grade ya, passing grade semua orang kita mikirnya passing grade-nya tinggi lah. Ambil cara lain yang bisa kita buat kita nyaman dan kita sukses lah. Ya kita pikir ya, waktu itu saya pribadi, saya minta izin ke dua orang tua supaya milih sejarah sama arkeologi FIB. Yang hanya saya tahu waktu itu lulusan FIB itu ada Dian Sastro. Oh iya. Zaman ADC kan hype banget kan. Wah, bisa satu kampus nih sama Dian Sastro Wardoyo. Padahal kan jauh banget angkatannya, 2008 sama angkatan berapa gitu kan. Tapi saya yakin berkat doa orang tua juga saya milih. Ya alhamdulillah keterima waktu itu. Sebenarnya kalau dibilang tadi nyesel apa enggak, yang kata Mbak Lulu, enggak pernah kata nyesel sekarang ya. Karena hasilnya saya sekarang jadi PNS gitu loh. Wow. Nah, karena ya bagi orang stereotype ya, ngapain kuliah di sejarah ya, mungkin Dela sama Arul mungkin ya ada pertentangan kayak gitu ya. Mau jadi apa? Ya kan pengangguran, emang kerja di ini di itu, bisa kerja ngambil dari sejarah gitu. Itu jangan panik, nggak usah takut, karena saya sebelum jadi PNS juga kerja di salah satu TV swasta yang terkenal lah, yang kredibel, dan itu dengan ijazah saya lulusan ilmu sejarah UI gitu loh. Jadi sih so far ya nggak usah takut, karena cara untuk sukses itu dengan kemampuan kita, kenyamanan kita, plus restu dari orang tua. Itu sih Mbak Lulu. Wah, keren ya. Mungkin dari yang saya tangkap nih dari Pak Gali, Kak Arul, dan juga Kak Dela, itu memang dari awal, dari misalnya dari at a very young age itu sangat amat concern sama sejarah ya. Nah, terus kan kita tadi ada yang menyinggung tentang stereotype. Nah, biasanya nih kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai kayak bahkan kita orang yang kerja aja kadang-kadang dapat stereotype kan. Misalnya, saya anak HI, stereotipnya ini tuh pasti she can speak like many languages, dia nggak cuma bisa bahasa Inggris aja, pasti bisa kayak she can speak Korean, she can speak German, pasti stereotipnya kayak gitu. Atau anak HI sombong-sombong, high class semua gitu. Nah,
sebagai mantan mahasiswa dan juga saat ini mahasiswa yang menempuh ilmu sejarah, pernah dapetin nggak sih kayak stereotip kayak, oh nih orang kutu buku nih atau gimana? Mungkin dari Karol nih, stereotip yang didapetin biasanya apa sih dari orang-orang? Kalau aku sih sering banget dengar anak sejarah itu nggak bisa move on. Iya. Stereotipnya kayak gitu. Kenapa gitu? Karena apa ya, waktu pertama kali aku kayak kasih tahu ke teman-teman aku masuk jurusan ilmu sejarah, mereka tuh kayak ngomong gini, seriusan Rul mau masuk ilmu sejarah gitu, nanti nggak bisa move on lu kayak gitu. Terus kayak aku sendiri berpikiran, itu kan move on itu hal yang beda gitu maksudnya dengan belajar sejarah gitu. Emang sih maksudnya belajar sejarah ini kita membahas masa lalu, tapi kayak yang diomongin itu konteksnya stereotipnya itu beda kayak gitu. Tapi aku sering dengernya itu sih Kak, sama sering dengernya itu anak sejarah tuh suka banget baca buku tebel-tebel. Ya emang bener sih ya, emang bener gitu, bukunya bahan bacanya tebel-tebel. Tapi kan semua jurusan ya? Iya, semua jurusan iya Kak, bener. Tapi kan maksud aku kayak kita kan bisa belajar lewat mana aja kan, bisa lewat artikel, bisa lewat bahkan kayak semacam majalah kalau misalnya ada bacaan-bacaan kayak gitu, bisa belajar dari mana aja gitu, nggak mesti dengan buku tebel. Emang sih buku tebel itu lebih lengkap sih kayak gitu. Oke, kalau Kak Dela gimana? Ya sama sih, kalau misalnya stereotipnya paling nggak bisa move on gitu, karena selalu ngebahasnya masa lalu gitu. Gimana nanti kalau pacaran bahasnya masa lalu terus dong kayak gitu. Jadi suka ada stereotip yang nggak bisa move on. Terus habis itu suka kadang stereotip karena mungkin di sejarah sekolah kan belajarnya kayak biasa belajar dari masa Hindu-Buddha, jadi suka dibilang, udah bisa baca prasasti atau kayak gimana kayak gitu. Padahal sebenarnya di ilmu sejarah itu nggak nggak membahas tentang prasasti karena itu untuk ranah arkeologi kayak gitu. Jadi suka ada udah hafal tentang ini Sumpah Palapa apa segala macam kayak gitu, suruh baca udah bisa ini dong, udah ketemu artefak apa gitu. Tapi ini sebenarnya di sejarah tuh nggak ada pembahasan mengenai itu karena itu bukan ranah dari anak-anak sejarah kayak gitu. I see. Well, actually that is kind of funny karena saya sendiri pun pernah nge-stereotypingin anak sejarah. Waktu itu kan di sini ada teman-teman saya memang kuliah di prodi ilmu sejarah. Nah, di salah satu koleksi di Museum Sejarah Jakarta ada yang namanya Prasasti Peter Eberveld. Di situ ada tulisan Belandanya sama tulisan Javanese Sanskritnya. Di situ saya, ini berarti lo bisa baca dong, soalnya kan ini yang lo pelajarin gitu. Ternyata, iya itu, ternyata bukan. Sorry. Itu bukan. Jadi, I actually apologize. Iya itu kalau misalnya Belanda mungkin iya, karena di sejarah sendiri kan ada tentang Belanda, pelajaran Belanda sendiri, mata kuliah Belanda, itu Belanda sumber, nah itu untuk mengenai arsip-arsip Belanda biasanya untuk sumber primer. Nah kalau misalnya untuk yang untuk Sanskritnya itu biasanya yang biasa ditulis di prasasti itu bukan ranahnya dari ilmu sejarah kayak gitu. I see. So actually I apologize for that. Dan sekarang Pak Gali. So I guess Pak Gali leave the meeting ya. Iya. Iya, leave the meeting. Jadi ya memang kayak saya tuh pernah kayak bawa teman ke museum sih. Nah emang kayak stereotypingnya kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya ada teman yang sekolahnya sastra gitu. Oh, berarti bisa translatein the whole kamus dong. Bisa translatein the whole book dong gitu. Ternyata nggak semua misalnya sastra Jerman gitu. Oh, kayak dia belum tentu bisa translatein the whole book. So, ya Pak Gali, there we go. Nah, menurut Pak Gali nih, 12 tahun lalu ya, kurang lebih Pak Gali. Kira-kira Pak Gali dapat ini nggak sih, dapat stereotype kayak gitu? Apakah disangka nggak bisa move on atau gimana Pak Gali? Silakan. Kalau tahun 2008 masih agak-agak jadul ya, jadi kalau move on itu belum ada istilah itu sih sebenarnya. Cuman disalahartikan, jurusan sejarah jadi guru di mana nanti? Nah, jadi kita sih mendiferensiasikan ya sebenarnya. Kalau ilmu sejarah itu kan emang bukan fokusnya ke guru ya, jadi teacher, tapi researcher sebenarnya, riset. Iya. Jadi kalau ada ilmu sendiri yang ilmu pendidikan sejarah, mungkin di universitas lain itu lebih ke guru. Tapi ada juga sih teman-teman saya juga yang jadi guru, ada juga. Cuman nggak fokus jadi pendidikan sejarah gitu loh. Banyak sih stereotipnya itu. Cuman yang paling saya ingat dulu waktu di kampus ya,
Mungkin teman-teman juga kalau kita lagi sparring main futsal tuh, kan seneng banget ya teman-teman dari sejarah main futsal ya. Iya. Itu apalagi lagi tanding lawan FISIP tuh, FISIP UI. Iya, rame tuh Bang. Nah, itu yang ingat-ingat kata dari FISIP itu ngatain FIB itu pengangguran. Itu selalu itu. Saya pikir pengangguran. Ya sebenarnya sih stereotip itu sih mau kerja di mana, karena kan kalau di lapangan pekerjaan itu nggak spesifik, apalagi swasta. Iya. Any major, di segala jurusan atau sebagainya. Jadi kalau kita pas lagi applying satu perusahaan, pasti tanya lulusan mana. Nah, waktu saya kerja pertama kali juga lulusan mana, Gali? Oh, saya lulusan ilmu sejarah. Kok daftar di TV? Emang ngajarin apa broadcast gini-gini? Nah, itu nggak, sebenarnya sih bukan masalah ya, atau barrier kita ya, atau penghalang atau gimana pun. Tapi sih yang dijadikan atau yang ditampilkan outputnya dari ilmu sejarah sih pola pikir, ya kan? Wawasan lebih luas. Karena mungkin anak sejarah wawasannya terhadap dunia sama terhadap sejarah lokal tahulah. Ya orang-orang tahu masalah, misalkan kita belajar tentang Freemason, ya itu orang-orang tahu, anak sejarah. Terus belajar tentang apa, sejarah kota, apa lebih paham sih. Jadi untuk ngobrol atau untuk bincang-bincang lah sesama teman, mungkin sama keluarga, sama pacar, ya diharapkan sih lebih nyambung karena wawasannya luas. Itu sih efek yang paling positif dari lulusan ilmu sejarah sih itu, Mbak Lulu. I see. Ini berarti ada manfaat-manfaat lain ya tadi yang seperti Pak Gali bilang, wawasannya lebih luas. So that kalau misalnya kita ngomong sama, misalnya selain kayak rekan kerja, sama keluarga, teman, pacar, bisa lebih nyambung, bisa lebih kayak klop lah istilahnya. That's it. Nah, terus menurut kakak-kakak sendiri nih dan juga Pak Gali, selama menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun, kira-kira yang paling menarik nih, misal dari matkul, atau dari dosen, misalnya kayak tempat-tempat yang paling menarik nih di FIB atau misalnya matkul sendiri ya, itu apa sih gitu loh, yang paling menarik dari program studi ilmu sejarah? Ya silakan mungkin dari Pak Galih dulu. Kalau saya flashback ya teman-teman dulu, kalau mata kuliah sih semua hampir menarik ya, karena kan sejarah yang belum kita pernah tahu waktu kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, itu keluar semua di ilmu sejarah. Terus ya lingkungannya yang pasti ya, lo tahu kan FIB lingkungannya seperti apa, ya nyaman lah. Saya pribadi kalau kuliah di sana nggak kayak kuliah, malahan kayak kita shopping, malahan nyaman banget. Ya sebanding lah dengan nama besar Universitas Indonesianya. Terus mungkin selain itu mata kuliahnya juga nggak terpatok ilmu sejarah juga ya teman-teman. Kita bisa belanja mata kuliah lain ya. Iya benar. Jadi lebih enak itu. Jadi saya pernah tuh ya ada pengalaman unik. Waktu dulu SKS saya kurang beberapa SKS gitu. Terus saya ngambil bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu prodi Arab. Ibu siapa gitu namanya lupa. Terus saya belajar masuk kelas sekali 2 kali pertemuan. 3 kali pertemuan saya sakit kepala. Gak kuat. Saya bilang sama ibunya itu, Bu siapa namanya? Maaf Bu, saya udah 3 kali pertemuan. Saya gak kuat, kepala saya pusing. Belajar bahasa Ibrani. Saya boleh di take out aja Bu ya mata kuliahnya ya. Oh silakan Gali, gak apa-apa. Asal kuliah kamu yang lain beres. Ya gitu unik. Ada bahasa Ibrani. Saya belajar bahasa Sunda, bahasa Jawa, Portugis. Ada bahasa Belanda sumber sejarah ya teman-teman, masih ada ya? Iya masih kok. Nah itulah, kehidupan sosial juga unik ya, enak. Maksudnya kalau kita mau hangout, kita mau gaul, bisa sama dengan teman-teman anak sastra Prancis yang modis. Ya kalau sekarang mungkin yang hype bagi anak-anak sastra Korea ya mungkin ya. Iya. Karena waktu dulu sastra Korea masih baru dibentuk kalau salah 2005-2006, jadi 2008 masih sedikit mahasiswanya. Jadi gitu sih, terus banyak mata kuliah ataupun ekskul yang menarik ya, Mbak Lulu. Nah, menurut Pak Gali sendiri saya sempat dulu ikut futsal. Wow. Ya, jadi ikut futsal juga, terus ada namanya senar budaya, musik ya. Oh iya. Jadi hal-hal demikian lah yang buat kita unik dan nyaman lah kuliah di FIB UI. Jadi kalau saya ada waktu lagi, ada time machine lagi, mau balik lagi,
saya bayar, saya pengen lagi kuliah S1 di FIB. Itu jadi ya berkesan banget lah. Kalau kata orang SMA paling berkesan ya, tapi kalau saya kuliah lah paling berkesan. Nah, menurut Itu Pak Mbak Gali Lulu. sendiri, Ya. kan tadi kita udah ini ya membahas sedikit tentang matkul. Matkul paling Hmm. Pak Gali sukai dan paling Pak Gali benci itu apa sih kalau boleh tahu? Kalau suka atau benci sih, kalau benci sih nggak ada ya, karena kan itu Atau yang pilihan paling kita susah sejarah gitu? kan ya. Yang paling susah. Susah saya pernah nggak lulus, itu mata kuliahnya Mas Iskandar kalau nggak salah tuh sejarah agraria. I see. Saya dapat nilai D itu, mesti ngulang dulu ya. Dulu. Terus tapi mata kuliah yang paling enak sejauh ini sih yang pernah saya dapatkan itu sebenarnya saya suka banget sama Southeast Asia ya, Malaysia terutama. Jadi kalau ada sejarah tentang Asteng, Asia Tenggara, itu dosennya Mbak Linda itu senang banget. Tapi ternyata nilai saya nggak maksimal di Mbak Linda. Paling maksimal mungkin ya di waktu sama dosen pembimbing saya Bu almarhumah Bu Meli. Jadi di situ bahas ya banyaklah sejarah tentang kontemporer lah terutama. Tapi juga ada mata kuliah yang paling saya suka dan sampai saya saat ini pengen lanjut lagi tentang kota sih. Jadi sejarah perkotaan. Kemarin saya lihat di departemen sejarah juga ada kuliah umum tentang sejarah perkotaan tuh. Jadi Iya, baru ya karena saya berada di Museum Sejarah Kota Jakarta, saya sih lebih demen atau lebih minat itu sejarah perkembangan kota, mulai dari sosial budaya, politik, bermasyarakat, tapi terutama tata kotanya sih sebenarnya. Jadi kita bisa menilai kota itu dari tata kotanya. Makin bagus tata kotanya berarti masyarakatnya lebih civilized menurut saya. Mungkin itu Mbak Lulu. Berarti dari yang saya tangkap nih sebenarnya tuh kayak program studi ilmu sejarah dan hubungan internasional itu kayak ada something in common ya. Jadi mungkin tadi Pak Gali ada matkul tentang sejarah agraria ya. Kalau di HI kita ada yang namanya politik kelautan dan hukum laut internasional. Di situ kita juga belajar tentang sejarah Indonesia sebagai negara agraris, terus yang lain juga. Terus tadi bahas juga sejarah Asia Tenggara. Kalau di HI ada hubungan internasional kawasan, begitu. Ya, nah, mungkin berkaitan juga Mbak Lulu. Jadi yang unik lagi waktu tahun 2010 saya pernah ngambil juga mata kuliah HI di UI ya. Itu tentang sejarah pertahanan Indonesia, SPI. Jadi itu ada satu teori namanya RMA apa-apa gitu. Jadi era modernisasi persenjataan di Indonesia. Jadi ada nggak RMA di situ? Pokoknya menarik tuh, dosennya juga luar biasa. Dosennya dulu sempat menjadi tim ahlinya Pak Jokowi ya, juru bicara Pak Jokowi. Dan juga sempat ada dosennya 2, sempat satu lagi jadi ketua departemen atau dekan lah. Jadi saya pikir sih sejarah sih semua nyambung ke semua mata kuliah ya atau semua jurusan. Yang penting ya kitanya aja minatnya kemana. Jadi tergantung mahasiswanya aja gitu. Betul. Nah sekarang saya minta mungkin pendapatnya nih dari Kak Adela dulu. Nah menurut Kak Adela sendiri hal-hal menarik dari prodi ilmu sejarah atau FIB-nya sendiri atau mungkin matkul-matkul yang Kak Adela sukai atau Kak Adela tidak suka itu apa aja sih? Silakan Kak Adela. Sebenarnya kalau misalnya untuk wilayah FIB-nya sendiri itu karena nyaman ya, bener yang kata tadi Pak Gali bilang, itu karena untuk lebih akrab lah suasananya, apalagi untuk yang ilmu sejarah, karena ilmu sejarah sendiri ini punya tongkrongan namanya di DPR, di bawah pohon rindang. Nah itu khusus buat anak-anak ilmu sejarah sendiri. Nah itu banyak berkumpul anak-anak lintas angkatan, jadinya nggak terbatas sama satu angkatan. Nah itu juga kita juga membaur juga nanti ada tempat tongkrongan namanya Payung. Nah itu juga membaur dengan jurusan-jurusan lain. Dari situ kita bisa bertukar wawasan mengenai ini. Makanya tadi Pak Gali bilang kalau ilmu sejarah itu bisa nyambung kemana aja. Jadi kita juga wawasannya lebih luas. Terus untuk berkomunikasi dengan jurusan lain juga lebih gampang kayak gitu. Nah untuk matkul sendiri paling suka itu mengenai sejarah pemikiran politik ya. Karena emang aku sukanya politik, jadinya lebih ke sejarah pemikiran politik. Dan itu berkaitan dengan tugas akhir aku. Jadinya waktu itu sempat juga mau ngambil pemikiran politik di ilmu politik.
tapi pada saat itu bentrok jadwalnya, jadi belum sempat ngambil, jadi ya udah yang di sejarah aja dulu kayak gitu. Nah, tapi untuk yang mata kuliah susah sih, apa ya, menurut aku ini sih, pengantarnya, pengantar ilmu sejarahnya sih. Kenapa pengantar? Karena pengantar di sini tuh lebih ke arah filsafat, jadinya filsafat sejarah. Jadi sejarah ditambah filsafat makin rumit, makin puyeng udah. Jadi isinya bacaan-bacaan semua. Jadi lebih mendalam, sejarah lebih mendalam. Nah, itu yang bikin pusing kayak gitu. Tapi kalau untuk dipisah sendiri, misalnya sejarah sendiri atau filsafat sendiri, kayak aku pernah ngambil mata kuliah belanja filsafat dan ada mata kuliah wajib filsafat di fakultas itu, ya lebih it's okay gitu. Jadi lebih nggak terlalu susah kayak gitu. Iya, thank you Kak Dela. Iya, kayak kayaknya nggak cuma Kak Dela aja. Soalnya dari pengalaman saya ngambil matkul filsafat itu memang kayak boom gitu, kayak buyar semuanya. Emang filsafat ya bisa dibilang lebih ribet lah kayak gitu. Karena kan dibilangnya dasar ilmu dari segala ilmu tuh. Jadi kita harus kayak somehow bisa ngehubungin filsafat ini sama apa yang lagi kita ambil sekarang gitu. Itu kayak ngehubunginnya susah. Lebih banyak teorinya ya. Iya, lebih banyak teorinya. Lebih banyak buku bacaan yang harus dibaca juga gitu. Iya. Nah, untuk Kak Arul sendiri gimana nih, Kak? Kalau untuk aku sendiri, aku tuh lebih sebenarnya sama kayak Bang Gali, maksudnya bukan sama satu matkul Asia Tenggara ya. Terus kalau aku Thailand gitu. Karena maksudnya unik aja gitu loh. Belajar matkul Asia Tenggara itu kayak sama aja sebenarnya kita belajar kayak rumput tetangga sebelah kayak gimana sih kayak gitu. Ya gimana sih tetangga sebelah kondisinya kayak gitu. Jadi kayak menarik aja gitu loh. Dan buat matkul yang menurut aku agak susah, itu sebenarnya bahasa Belanda sih, bahasa Belanda sumber ya. Itu udah agak susah. Kalau dasar tuh maksudnya masih dasar, masih kayak belajar per kata. Tapi kalau udah sumber tuh kita kayak udah mengartikan bener-bener satu arsip gitu. Waktu itu aku diajar sama Mas Bondan ya, waktu bahasa Belanda sumber, dan itu kayak dikasih satu arsip, terus habis itu kayak disuruh translatein. Coba kalian translatein ini, dan itu tulisannya susah banget, tulisan zaman dulu yang emang melingkar-lingkar kayak gitu. Sulit banget 17 kayak gitu. Iya, kayak gitu. Makanya kayak, aduh, susah nih belajar bahasa Belanda sumber kayak gitu. Dan kalau buat lingkungannya sendiri, kayak aku seneng aja gitu loh di FIB, maksudnya untungnya anaknya tuh asik-asik gitu, seru. Kalau buat diajak diskusi kayak nyambung-nyambung aja kayak gitu. Dan juga kayak di FIB sendiri banyak banget berbagai macam orang gitu dengan latar belakang berbeda-beda. Jadi kalau kita diskusi tuh istilahnya kayak nambah insight juga ke kita kayak gitu. Dan terlebih lagi tuh lebih serunya FIB kalau lagi semester ganjil. Kenapa lagi? Iya, kenapa kalau di semester ganjil? Karena di semester ganjil ini sebenarnya di FIB lagi banyak konser. Setiap minggu ada konser, setiap minggu ada bazar. Itu rame banget. Itu dia sih yang serunya. Banyak acara gitu. Jadi karena di FIB ada 15 jurusan, jadi rata-rata 15 jurusan itu acaranya semuanya di semester ganjil. Ditambah acara fakultas, jadi ya bisa tiap minggu tuh bisa nonton konser, bisa bazar kayak gitu. Wah, ini berarti saya tuh agak nyesel ya menolak UI sebenarnya. Iya, apalagi sastra Jerman kan. Apalagi sastra Jerman ya. Iya. So anyway, kita tuh sekarang tadi mungkin udah tentang jurusan. Nanti mungkin akan kita bahas lagi. Sekarang kita move dulu ke museum nih. Nah, kan menurut ICOM sendiri atau International Council of Museum, museum itu kan adalah lembaga yang bersifat tetap. Terus tidak mencari keuntungan melayani masyarakat dan perkembangannya. Lalu sifatnya itu terbuka dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat. Anyway. Nah, jadi menurut teman-teman, kakak-kakak nih, apakah jurusan yang sekarang ditempuh atau jurusan yang saat itu ditempuh ini nggak sih berkaitan dengan museum gitu? Silakan, mungkin ini kita dari senior dulu ya Pak Gali. Oke, jadi kaitannya kalau sekarang saya jadi pengelola museum ya, itu sangat berkaitan banget sebenarnya, linear. Kalau kata orang itu ya cocok lah jurusan sejarah kerja di museum, museumnya museum sejarah lagi. Jadi udah mendok banget lah. Jadi untuk kaitannya kenapa? Karena di museum sendiri itu kita terdapat berbagai kajian-kajian atau riset.
yang anak-anak sejarah yang pakarnya riset lah. Kita misalkan meneliti tentang koleksi, tentang apa namanya, kita punya koleksi unggulan masterpiece itu namanya Ruang Mural Haryadi. Mungkin ya Mbak Lulu nanti kita bisa main-main sama teman-teman anak sejarah juga, kita virtual tour. Jadi kita mesti itu lihat secara koleksinya, kajiannya bagaimana, sejarahnya gimana. Karena kalau museum itu kan bukan sekedar bangunan ya. Bangunan, koleksi, tapi di situ terdapat konten sejarah yang patut diketahui masyarakat. Nah, itulah gunanya kita sebagai lulusan ilmu sejarah, kalau kita berkecimpung di museum, kita bisa menjadi namanya kurator atau semacam orang yang memasak semua itulah menjadi sebuah sejarah yang bisa di-share ke masyarakat. Jadi selama saya jadi karyawan di Museum Sejarah itu dari tahun 2015, Oktober 2015. Jadi udah 5 tahun berkecimpung di Museum Sejarah Jakarta, nggak pindah-pindah. Jadi yang saya ketahui adalah ya ilmu sejarah itu penting karena di sini banyak terdapat koleksi yang belum terdapat penelitian sejarahnya yang bisa kita cari dan kita bisa teliti. Tapi yang unik juga ya mungkin ya, kalau teman-teman nanti juga berkecimpung di museum, itu kalau kata orang stereotipnya, tadi ada stereotipnya anak sejarah, sekarang ada stereotipnya kerja di museum. Ya, jadi kalau dulu ya zaman-zaman bapak kita, ibu kita, kerja yang paling bagus itu apa? Kerja di bank. Jadi dokter, ya kan? Jadi dokter, kerja di bank. Tapi makin kesini kerja-kerja kayak gitu malahan, misalnya kita bukan mendeskripsikan dokter atau gimana, dokter sangat berjasa ya. Cuma masa sekarang kita melihat pekerjaan kerja di museum itu salah satu hal yang penting juga. Kenapa? Karena museum itulah kita punya visi ya. Jadi teman-teman untuk museumnya Museum Sejarah Jakarta jadi museum yang representatif bagi sejarah perkembangan kota. Nah, siapa lagi yang membuat itu semua kalau nggak dari lulusan kita, dibantu dengan lulusan-lulusan lain, mungkin dari arkeologi, dari arsitektur, masalah arsitektural, semakin macam itu. Jadi kalau kerja di museum itu paling teman-teman enak banget, museuman aja. Jadi kita bisa dapat ilmu yang lebih lah yang kita belum dapatkan semasa kuliah. Karena waktu di kuliah kita nggak ada pure dapat tentang permuseuman ya. Iya benar. Ya, jadi lebih itu sebenarnya lebih ke arkeo karena museologi itu S2 arkeo bukan S2 sejarah. Terus yang paling saya senang lah kerja di museum, suka keluar negeri. Nah, itu kita studi banding. Sempat saya beberapa kali. Saya tahun 2016 sempatlah mengikuti short course di Deakin University di Melbourne selama 2 minggu tentang museum studies. Jadi kita menjelaskan tentang museum kita ke sana. Terus kita studi banding ke galerinya, ke museumnya, gimana perbandingannya. Itu sih. Jadi kalau kita juga, kalau saya pribadi jalan-jalan ke luar negeri, yang pertama kali saya datangi itu mungkin museum. Ya, karena museum di luar negeri itu udah wow, amazing banget. Ya, sekelas Singapura lah, itu luar biasa banget museumnya. Malaysia lah, walaupun 11-12 dengan keadaannya, rumputnya sama, tapi museumnya juga bagus. Seperti itu sih. Jadi kita perkembangan permuseumannya, siapa lagi kalau yang bukan jurusan ilmu sejarah yang jaga. Walaupun jurusan ilmu lain juga bisa melakukan itu. Itu Mbak Lulu. Betul. Nah sekarang tanggapannya nih, mungkin dari Karul dulu. Silakan Karul. Kalau aku sendiri, emang sebenarnya yang menjadi salah satu pertimbangan aku masuk sejarah juga karena dulu entah kenapa aku kayak punya satu kesenangan sama museum gitu loh Kak. Aku punya satu kesenangan sama museum dan aku pernah waktu itu tanya-tanya sama salah satu pengelola museum di Jakarta, Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya. Gimana sih kerja menjadi seorang kurator museum gitu, gimana sih jadi pengelola museum segala macam. Dan di situ kayak aku tertarik gitu loh. Dan sebenarnya salah satu pertimbangan aku masuk sejarah juga awalnya karena aku ingin menjadi kurator dari museum kayak gitu. Dan tapi nyatanya kayak benar apa kata Pak Gali tadi, kalau misalnya di sejarah itu maksudnya nggak terlalu spesifik membahas perihal museum karena museum itu kan di arkeologi kan. Cuman ada satu mata kuliah
waktu semester berapa ya, aku lupa, itu mata kuliah metode sejarah itu kayak sempat disinggung sedikit sih. Maksudnya cara kita belajar untuk apa ya namanya ya, untuk mengetahui sejarah itu bisa juga melalui museum segala macamnya kayak gitu, melalui contohnya barang-barang yang ada di museum, terus itu kayak deskripsi yang ada di museum, digitalisasi yang ada di museum, itu dijelasin sih sempat sih kayak gitu. Alright, nah sekarang Kak Dela silakan tanggapannya. Ya kalau tadi benar yang disampaikan oleh Pak Gali dan Aro juga, untuk di ilmu sejarah ini sebenarnya nggak terlalu concern tentang museum karena itu bukan ranahnya dari ilmu sejarah sendiri, tapi ada yang membahas mengenai museum juga, tapi itu bahasan ya secara informal lah di luar kelas kayak gitu, bersama sempat sama dosen disinggung mengenai museum gitu, karena ilmu sejarah sendiri itu ibaratnya menghidupkan museum dengan cerita-cerita narasinya dari ilmu sejarah itu sendiri. Jadi museum itu bukan hanya kalau misalnya hanya bendanya saja, objeknya aja, itu mungkin orang akan bingung ini sebenarnya apa. Nah, dengan ilmu sejarah sendiri yang dia dapat bercerita deskriptif gitu mengenai ini tuh ternyata benda ini koleksinya kayak gini-gini, dijelasin, dijabarin itu. Nah, itu yang membuat museum itu lebih hidup kayak gitu. Kalau untuk relate-nya ilmu sejarah dengan museum itu sendiri. I see. Nah, tapi ini menurut teman-teman sekalian dan juga Pak Gali, sebelum masuk prodi ilmu sejarah, se-concern ini nggak sih sama museum, atau seperhatian ini nggak sih sama museum? Karena kan yang dari saya tangkap ini gara-gara ilmu sejarah ya, jadi kayak agak concern dari museum. Nah, apakah sebelum masuk prodi ilmu sejarah tuh seperhatian ini sama museum? Karena yang kita tahu stereotip yang dibuat orang-orang, oh museum itu kan kuno, museum itu serem, terus angker, terus gelap, terus pokoknya tua banget gitu lah. Itu stereotip yang dibuat orang-orang. Nah, jadi apakah nih teman-teman dan juga Pak Gali se-concern ini sama museum sebelum masuk ilmu sejarah atau gimana? Silakan mungkin dari Kak Dela dulu nih, ladies first. Oke, kalau misalnya ditanya concern atau enggak, itu sebenarnya jujur lebih concern ketika masuk ke ilmu sejarah, apalagi di perkembangan zaman yang semakin banyak museum-museum jenis lain, misalnya untuk yang Instagramable kayak gitu, banyak museum yang selain museum sejarah kayak gitu. Nah, untuk sebelum masuk ilmu sejarah ini sebenarnya bukan concern yang kayak saya harus ini nih harus merubah museum kayak gini, enggak, tapi lebih karena ini museum ini mempelajari sejarahnya, ini lebih tertarik lah karena dapat menyampaikan belajar sejarah juga dari museum itu. Nah, tapi ketika udah masuk ke ilmu sejarah makin lebih concern untuk menciptakan suatu museum yang dapat menarik perhatian terutama dari kaum milenial, agar stereotip yang tadi museum itu kuno atau museum itu angker atau serem, nah itu dapat dihilangkan dan dapat menjadi suatu pembelajaran yang menarik untuk orang-orang kayak gitu. Nah, sekarang dari senior kita, mungkin ya senior kita dulu, Pak Gali. Oke, jadi kalau mau dibilang concern atau enggak, ya kalau saya pribadi sih lucu juga ya. Karena dulu waktu tahun 2009, saya ada foto angkatan tuh di depan Museum Sejarah Jakarta, persis banget di Taman Fathahillah. Nah, tapi waktu itu ya lucunya nggak mau masuk aja ke museum. Ngapain sih masuk museum gitu loh. Tapi ternyata nggak kenal maka nggak sayang sebenarnya kan. Ternyata sama Tuhan dikasihlah pekerjaan atau masuk ke PNS Pemprov DKI, masuknya ke museum, ditaruhnya di Museum Sejarah Jakarta. Yang banyak banget orang ngomong itu Museum Fathahillah. Mungkin teman-teman Dela sama Aru juga ngomongnya Museum Fathahillah. Ya sebenarnya sih nggak ada Museum Fathahillah ya Mbak Lulu ya. Kita ada Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta. Nah, untuk itu sih awal-awal sih prihatin ya. Keadaan Museum Sejarah Jakarta pertama kali saya datang itu sangat memprihatinkan sekali. Karena di dalamnya itu macam bangunan tua yang isinya cuma mebel. Ya, mungkin teman-teman pernah ke IKEA ya? Iya. Nah, ini IKEA versi reotnya. Nah, jadi orang takut masuk situ. Jadi mebel dan bayangkan itu ruangan kosong tahun 2015. Jadi orang masuk ke sini buat ngapain gitu loh.
apa sih makna orang datang ke museum, apa sih makna pengelola ngurus museum, apa sih gitu loh. Ternyata di tahun 2016 ada pergantian pemimpin, ya kita lebih concern sih. Jadi sampaikan tadi oleh Dela, benar. Jadi museum itu harus atraktif. Ya kita kalau mau lihat sekarang lantai dasarnya, lantai satunya itu kita udah colorful ya Mbak dulu ya. Yep. Jadi udah colorful, jadi udah nyaman lah untuk generasi milenial yang suka foto-foto. Dan kita sempat juga buat apa namanya IG spot Foto- ya. IG spot. Iya, jadi Foto kayak Instagram bubble spot. Tapi jangan salah juga, saya sebagai pengelola maknai dengan apa namanya boomingnya Instagram ini bukan Instagramable sebenarnya, tapi Instagram sebel. Kenapa begitu, Pak? Ya, jadi sebel ngelihat orang cuma datang ke museum untuk foto Instagram aja. Jadi gimana kita nge-grab pengunjung sebenarnya, ini tugas kita ke depan ya, visi kita ke depan, supaya orang yang datang, entah itu siapa, visinya adalah untuk mereka nyaman datang museum, dan setelah mereka keluar, dia tahu sejarah tentang kota Jakarta, itu sih. Jadi jangan bikin yang bagus, tapi dia nggak tahu kota Jakarta. Itu jadi hal yang lucu jadinya. Begitu Mbak Lulu. Oke, so actually let's go back to the junior. Silakan Kak Arul, tanggapannya gimana nih? Kalau aku sih emang sebelum masuk ilmu sejarah itu emang suka berkunjung ke museum ya. Karena emang dari kelas 10 itu jujur aku itu kayak dituntut sama satu guru sejarah untuk ya seenggaknya sebulan sekali ke museum gitu. Jadi sebulan sekali ke museum kayak buat laporan berkunjung ke museum mana, terus habis itu apa yang udah didapatkan dari museum itu kayak gitu. Dan waktu itu sebenarnya aku pertama kali ke museum itu justru ke museum BI ya waktu itu ya. Dan kayak sempet kaget, wow bagus juga ya maksudnya museum ya kan, kalau BI kan kalau nggak salah udah apa namanya ya, udah ini banget kan waktu itu kan di tahun sekitar 2014 apa. Nah terus habis itu baru pas ke Fathahillah dan aku juga kaget itu loh, ternyata kayak wah museum yang tadinya aku pikir kayak banyak banget barang-barang jadul. Soalnya waktu kayak di tahun aku itu kayak barang-barang mebel-mebel yang tadi Pak Gali ceritain itu udah nggak ada gitu. Maksudnya udah beralih mungkin ya, udah kayak sekarang banyak banget barang-barang yang menarik gitu di situ, kayak barang-barang masa lalu yang menarik dan yang mendeskripsikan pada masa itu kayak gitu. Kayak di situ justru kayak gimana ya? Aku kayak seneng aja gitu, makin lama kayak jadi pengen makin mengunjungi museum-museum lainnya gitu. Dan terlebih lagi kan di museum di Jakarta kan ada banyak kan ya. Dan awal mulai sih karena itu, maksudnya karena dikasih tugas, aku berkunjung, aku melihat ternyata banyak sekali ketertarikan gitu di dalam museum. Jadi kayak aku senang dan itu jadi salah satu faktor aku pengen jadi kurator museum gitu. I see. Nah, kan tadi Kak Arul udah jelasin ya, karena sebelum masuk prodi ilmu sejarah sendiri, bahkan Kak Arul itu concern banget sama museum kan ya? Nah, Kak Arul pernah nggak sih mikir pas pertama kali ke museum itu kayak oh serem banget gitu, kuno gitu. Pernah berpikir seperti itu nggak sih Kak? Oh, kalau aku enggak sih. Justru kalau aku mengartikan kegelapan, maksudnya kegelapan yang ada di museum itu sebagai satu misteri sih maksudnya. Misteri ini apalagi kan kayak misalnya ada satu barang kan, terus habis itu dengan suasana nuansa yang gelap kayak ini misteri dari barangnya ini kayak gimana, ini cerita sejarah dari barangnya ini kayak gimana. Jadi kayak aku menghayal gitu jadinya, berimajinasi. Jadi kayak justru aku seneng, bukan aku takut kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Iya, itu salah satu cara untuk ngilangin kayak kesan kuno dan serem museum itu sendiri ya Kak. Nah, terus itu kan tadi nih udah nih dari Kak Arul. Nah, menurut Kak Dela dan Pak Gali, gimana sih caranya kita tuh kayak ngilangin kayak sugesti tentang museum itu serem, museum itu kuno, atau stereotip orang-orang yang menganggap demikian? Mungkin dari Kak Dela terlebih dahulu. Mungkin ini kali ya, kalau untuk menghilangkan stereotipnya ini kita harus perlu tahu dari orang-orang atau tujuan orang itu ke museum tuh apa kayak gitu. Jadi kita harus tahu orang tuh pengennya museumnya itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi kita harus ada audience research-nya itu mengenai apakah yang diinginkan oleh orang-orang, misalnya yang kita tuju adalah kaum milenial. Apa sih kaum milenial itu pengennya apa di museumnya itu? Nah, itu kita bisa juga untuk dari misalnya kita wawancara atau kita ada kuesioner, itu nanti kita bisa melihat oh ini yang dipengen dari orang-orang
terhadap museum yang terutama di Jakarta tuh kayak gini. Nah, akhirnya nanti kita mungkin untuk tata pamer museumnya juga nanti kita jadi bahan pertimbangan. Akhirnya di museumnya itu menjadi museum yang interaktif kayak gitu. Jadi mengakibatkan seperti kaum milenial itu ikut dilibatkan dalam museumnya itu kayak gitu. Nah, itu yang bisa menarik perhatian dari museum tersebut agar orang-orang itu datang berkunjung, bukan hanya sekali doang tapi berkali-kali, dan bukan yang kata Pak Gali tadi Instagramable jadinya untuk foto-foto doang, tapi dari foto-foto itu ya mereka juga bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Oh, ternyata sejarah di Jakarta tuh kayak gini. Oh, ternyata peninggalannya tuh ini tuh peninggalan dari masa kolonial kayak gitu yang berpengaruh pada perkembangan masa sekarang kayak gitu. I see. Nah, sekarang kita yang lebih pengalaman nih tentang museum. Nah, untuk dari Pak Gali sendiri gimana Pak pendapatnya? Gimana cara kita menghilangkan misal sugesti kita sendiri ya, diri sendiri kalau museum itu kuno atau serem, dan juga stereotip dari orang lain. Jadi Pak, yang paling utama itu adalah pengelola museumnya sendiri ya. Mau dibawa kemana museumnya, terus mau siapa pengunjungnya, segmentasi pasarnya gimana. Kita harus mikir tuh manajemen, pola perekonomian pasar gimana. Karena dulu museum sejarah itu diartikan salah satu museum paling angker di Jakarta. Dengan ada tampilan uka-uka, uji nyali, dan sebagainya di televisi swasta. Tapi makin kesini kita punya perhitungan, kita punya aturan, nggak boleh ngeliput apapun itu tentang tentang misteri. Jadi nggak boleh ada misteri, nggak boleh ada jurit malam atau gimana, pokoknya nggak boleh deh ada horor-horor satupun. Kita tolak secara baik-baik. Tapi kita punya program jelajah malam museum ya Pak ya? Iya, tapi walaupun dengan jelajah malam museum kita bukan identik dengan seram ya, misteri ya. Kita menghilangkan ini ya, menghilangkan salah satu menghilangkan sistem seremnya. Terus itu pihak pengelola juga harus aware kepada apa yang ditampilkan, koleksinya, kebersihannya, dan semacam itulah. Terus ya alhamdulillah di pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewadahi Museum Sejarah Jakarta melalui Dinas Kebudayaan lebih aware lagi itu masalah SDM. Jadi generasi milenial punya peran sekarang di museum. Saya mungkin salah satu generasi milenial, mungkin ya, saya kelahiran tahun 90, yang masih masuk dikit lah. Yang masih muda ya Pak ya? Ya masih muda, walaupun muda fisiknya juga, muda pola pikirnya sebenarnya. Jadi untuk mengembangkan museum itu penting. Karena bagi saya kota itu dilihat dari museumnya dulu. Kota itu bagus, masyarakat itu civilized, berbudaya, itu lihat dari museumnya. Semakin bagus museumnya, ya saya rasa hampir 80% lah kotanya itu layak tinggal, layak huni. Jadi kalau museumnya ditelantarkan, yang di dalamnya koleksi budayanya hancur balau, ya saya rasa sih kurang. Makanya itu dari pihak pengelola sendiri sih punya niat dibawa kemana museumnya Mbak Lulu. Right, so we move to the next question. Ini mungkin agak penting, dan ini pertanyaan yang pengen saya tanyain dari tadi nih. Nah, kan karena kita ini kita berempat bisa dibilang generasi muda ya, generasi Z dan juga generasi milenial bisa dibilang. Nah, menurut teman-teman dan Pak Gali sendiri nih, seberapa penting sih kayak peran generasi muda, khususnya anak milenial dan mungkin generasi Z gitu, untuk memajukan museum? Seberapa penting nih perannya? Jadi mungkin dari yang muda dulu ya, Kak Arul, silakan Kak. Iya, kalau dari aku ya Mbak Lulu, lebih ke sangat penting maksudnya loh generasi muda, terutama dalam hal memajukan museum. Karena istilahnya gini, kita kan saat ini kan mengikuti tren perkembangan zaman kan ya, kayak gitu. Maksudnya supaya yang membawa ini adalah generasi-generasi selanjutnya gitu. Kan generasi selanjutnya kan yang tahu kan, maksudnya yang tahu detail banget apa sih yang menjadi satu hal yang menarik gitu di masa-masa sekarang ini, dan otomatis mereka gitu yang harus ngebawa, maksudnya generasi muda ini yang harus ngebawa gimana caranya museum menjadi satu hal yang disenangi gitu loh, bukan cuma buat tempat foto-foto, tapi kayak buat tempat belajar, buat tempat apa istilahnya ya, menambah wawasan bersama kayak gitu. Maksudku kayak sangat penting generasi muda di sini dalam hal memajukan museum, karena emang yang membawa
yang membawa museum ke perkembangan zaman itu adalah generasi muda gitu. I see. Nah sekarang saya pengen tahu jawaban dari Kak Dela. Silakan Kak Dela. Ya, jadi kalau untuk generasi milenial ini perannya sangat penting, peran yang sangat sentral bisa saya bilang untuk pengelolaan museum, untuk perkembangan museum, karena sekarang generasi milenial ini yang lebih aktif kayak gitu. Jadi dia lebih banyak berkunjung, lebih banyak mungkin untuk menjelajah, untuk mengeksplor segala sesuatu. Nah, salah satunya ini adalah mengeksplor ke museum. Nah, perannya kenapa besar tadi yang seperti aku udah bilang tadi. Jadi dari museum ini sebaiknya itu untuk mewawancara atau membuat kuesioner lah untuk yang ditujukannya ke kaum milenial. Ini apa sih yang dibutuhkan oleh kaum milenial kayak gitu. Sebenarnya untuk kaum milenial sendiri itu mungkin aku mewakili suara-suara kaum milenial itu untuk berinteraksi, ada interaksi di dalam museumnya kayak gitu. Jadi untuk interaksinya bisa antar dengan kuratornya atau dengan bendanya apa sih yang bisa dilibatkan, pengunjung itu bisa dilibatkan dalam museum tersebut kayak gitu. Misalnya atau enggak bisa juga untuk menarik atau public engagement-nya itu diadakan suatu acara, bisa inline atau nggak inline dari museumnya itu. Misalnya kalau inline bisa diadakan seperti bisa dia contohnya itu kalau misalnya aku lihat di Museum Sonobudoyo ada acara pegelaran wayang kulit. Nah itu inline dengan koleksi di Museum Sonobudoyonya. Kemudian kalau nggak inline itu kalau nggak salah di tahun 2017 bisa di flashback ke 2017 itu ada santap malam di Museum Bahari itu tentang reshuffle. Nah itu bisa juga menarik kaum milenial selain untuk menikmati makanan atau acaranya tersebut, kita juga bisa melihat koleksinya, jadi lebih tertarik untuk datang kayak gitu. Nah, untuk koleksinya itu yang tadi dibilang oleh Pak Gali itu tentang pengelolaan museum, mau dibawa itu museum itu kemana kayak gitu. Jadi untuk benda-bendanya itu mungkin penempatan ya, tata pamer dari benda-benda museumnya itu yang harus mungkin lebih detail. Oh ini spotnya seperti ini kayak gitu untuk menarik perhatian. Jadi arah dari pengunjungnya bisa tahu dari objek satu ke objek kedua itu struktur atau untuk pengunjungnya lebih teratur kayak gitu. Nah itu bisa juga yang menarik kaum milenial. Makanya mungkin pendapat dari kaum milenial itu penting karena untuk ibaratnya museum itu tidak dianggap kuno. Jadi museum itu terus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Alright. Nah ini menurut Pak Gali gimana nih? Seberapa penting sih generasi muda ini, khususnya generasi yang milenial dan juga generasi Z untuk memajukan museum? Kalau untuk memajukan museum ya tadi sampaikan oleh teman-teman itu luar biasa ya. Jadi yang pertama itu saya sangat lihat itu dari generasi milenial dengan senjatanya. Senjatanya itu gadget. Semua cepat tuh, terstruktur rapi. Kalau ada museum bagus nih, mereka akan share. Jadi di pihak pengelola sendiri bisa nge-share sih tentang bangunannya bagus, tata pamernya kita bagusin lagi dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa datang, bisa nyaman, itu di-share di sosmed, orang-orang banyak datang. Contoh kasus kita bisa lihat Museum Macan ya. Jadi Museum Macan kita lihat, wah ini keren banget nih museumnya. Itu dari satu hal ke lain hal, viral di sosmed, akhirnya banyak yang datang. Sebenarnya itu sih. Jadi yang saya tekankan dari pihak pengelolanya seperti itu. Terus kedua, kita juga udah berpikiran segala kebijakan yang terjadi di permusiuman, di museum itu berasal dari pengunjung. Jadi kita ada namanya visitor studies. Jadi kita kasih angket ke pengunjung, oh pengunjung maunya apa nih? Oh kita mau ini, mau itu. Instagram spot kita berikan. Terus koleksinya ditampilkan berkaitan dengan sejarah kota Jakarta kita berikan. Jadi kesannya kita tidak keinginan kita pribadi masing-masing, tapi keinginan juga para pengunjung. Jadi pengunjung biar tahu, biar nyaman, dan setelahnya bisa datang lagi bawa keluarganya, datang lagi bawa pacarnya, bawa teman-temannya untuk datang kembali kepada museum. Itu yang kedua. Yang ketiga,
tadi sampaikan oleh Dea benar ya. Jadi kita harus ada event-event yang menarik nih untuk menggrab pengunjung yang datang. Kalau pengunjung Museum Sejarah Jakarta sih udah banyak banget yang Mbak Lulu ya. Yep. Kita pernah satu hari itu sampai 17.000 pengunjung. Yeah. Dan itu menurut saya bukan suatu achievement yang patut dibanggakan sebenarnya. Yang patut dibanggakan adalah yang 17.000 orang itu paham sejarah kota Jakarta semua. Jadi percuma jika pengunjungnya 17.000 tapi yang paham cuma 1%. Kita sih lebih fokus ke quality ya. Quality orang datang. Yang datang mungkin 500 orang tapi 400 orangnya paham tentang sejarah kota Jakarta melalui tata pamer Museum Sejarah Jakarta. Itu sih. Jadi generasi milenial sangat membantu kami pihak pengelola museum dalam rangka mengimprovement, mendevelop Museum Sejarah Jakarta terutama dan museum yang lain secara garis besar. Jadi kalau nggak ada teman-teman dari generasi milenial, ya kita bukan apa-apa sebenarnya, karena mereka lah penguasa jalanan raya sekarang. Bahasanya seperti itu. Jadi kita mesti minta bantuan mereka, minta advice mereka, minta usaha mereka dalam rangka menjaga dan juga melestarikan dan mengembangkan museum-museum di Indonesia. Itu Mbak Lulu. Alright, ini jawabannya keren-keren banget ya. Berarti kayak sepenting itu loh peran kita untuk memajukan museum. Karena kalau bukan kita tuh sebagai generasi muda siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu kita mau memajukan museum. Nah, the next question, ini mungkin kita memposisikan diri kita sebagai pengunjung ya, sebagai orang awam yang belum tahu tentang museum, yang kayak mungkin ke museum cuma once or twice or 3 times. Nah, menurut teman-teman dan Pak Galih ini, hal kecil apa sih yang dapat kita lakukan? Hal kecil, karena seperti yang dikutip dari Emmett Fox, one spark can start the fire, one little act can bring a big impact. Jadi satu langkah kecil itu katanya bisa membawa perubahan yang banyak, bisa membawa dampak yang sangat baik, yang banyak gitu loh. Nah, menurut teman-teman dan Pak Galih sekalian nih, hal kecil apa sih yang dapat kita lakukan untuk memajukan museum seiring dengan perkembangan zaman gitu. Tadi mungkin kalau misalnya gadget sudah dibahas, dan menurut saya tidak semua orang itu pintar dan baik menggunakan gadget. Tidak semua orang bijak menggunakan gadget. Nah, hal-hal kecil apa nih yang bisa kita lakukan untuk memajukan museum? Mungkin dari our senior first, Pak Galih, silakan. Jadi hal kecil yang bisa membantu museum, itu yang pertama mungkin datang dan berkunjung ke museum itu sendiri. Kita datang, kita ngelihat apa saja ada di museum. Jikalau ada yang kurang pas, kita bisa kasih saran ke pengelolanya supaya itu di-develop lebih baik lagi. Karena kita harus tahu medan perang nih. Medan perang kita misalnya medannya museum seperti apa. Kalau museum tidak ada pengunjungnya, banyak. Pengunjungnya sedikit, banyak. Tapi saya minta kepada teman-teman generasi milenial, datanglah ke museum. Ya, jangan datang hanya ke mall. Banyak ke mall kan, mall-mall baru banyak buka di Jakarta. Tapi banyak juga museum-museum yang telah berbenah, salah satunya Museum Sejarah Jakarta, yang telah berbenah dari tahun 2016, yang tata pamernya sekarang baguslah, representatif. Jadi sih hal kecil pertama, datang, berkunjung, dan berikanlah kesan yang positif kepada masyarakat, ya bisa juga melalui sosial media salah satunya. Kedua, beritakanlah hal-hal yang baik tentang museum. Jika ada yang buruk, sampaikanlah ke pengelola. Jika ada hal yang baik, bisa disampaikan ke masyarakat. Karena kita nggak tahu baik buruknya itu daripada hal saran dari pengunjung. Karena kita pengelola tampaknya semua bagus saja. Tapi kalau pengunjung kan bisa melihat dari sisi hal yang lain. Jadi untuk berkembang ya kita ngelihat ya pengunjung lah, datanglah. Museum sekarang nggak angker lagi kok, banyak museum yang keren, yang melebihi mall lah sekarang. Terus pola budaya masyarakat juga sekarang berkunjung ke museum merupakan gaya hidup baru lah, lebih modern lah. Karena di museum kita bisa tahu apa aja yang mereka belum tahu selama mereka hidup. Terutama ya datanglah ke Museum Sejarah Jakarta. Jadi teman-teman bisa bangga. Mungkin teman-teman ada lahir ya di Jakarta ya. KTP kita di Jakarta, tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Tapi kita nggak tahu lokal budaya Jakarta, nggak tahu.
dulu Jakarta sejarah seperti apa. Jadi kita agak malu sendiri sebenarnya. Jadi kita harus tahu asal muasal kita dari mana. Ya kita harus paham lah. Terutama ya datang ke museum. Gitu Mbak Lulu. Alright. Nah ini hal kecil yang saya dapat simpulkan, hal kecil yang paling kecil yang bisa kita lakukan untuk memajukan museum ya datang ke museum itu sendiri. Kayak mungkin tiket 5.000, 2.000, 3.000 itu nggak mahal ya. Untuk itu adalah harga yang sangat murah untuk mendapatkan informasi yang sangat amat banyak gitu di museum. Nah sekarang saya minta tanggapannya mungkin dari Kak Arul terlebih dahulu nih. Hal kecil apa sih yang dapat kita lakukan? Kalau aku sih lebih ke ini ya, maksudnya lebih memandang dari segi pengunjung gitu, terutama kalangan pelajar gitu. Aku memandang hal kecil yang harus dilakukan adalah merubah niat dan pola pikir kita sih. Kita tuh waktu SMA bahkan SMP sekalipun kita ke museum karena tuntutan tugas kayak gitu. Tuntutan tugas terus kayak bikin laporan segala macam. Cobalah sekali-kali maksudnya ke museum itu kayak dengan apa ya namanya istilahnya, dengan hati terbuka gitu, tanpa ada beban, tanpa ada tuntutan tugas segala macam. Ya walaupun memang pada akhirnya tuntutan tugas ini menjadi apa ya, pada akhirnya bisa merubah pola pikir orang menjadi satu kesenangan, tapi kan maksudnya nggak enak kan kalau kita datang ke museum dengan beban kan, beban tugas segala macam kayak gitu. Cobalah maksudnya di sini kayak kita ubah pola pikir kita ke museum itu untuk emang karena untuk belajar gitu, bukan untuk tugas, karena untuk belajar atau mungkin kayak untuk menambah wawasan kayak gitu. Karena museum itu sebenarnya bukan hanya tempat menjadi apa ya namanya satu subjek untuk mencari tugas atau mengerjakan tugas, tapi kayak museum menjadi satu tempat untuk menambah wawasan gitu loh. Itu maksud aku salah satu hal kecil yang harus dilakukan, yaitu kita harus merubah niat dan pola pikir kita kayak gitu sebagai pengunjung. Gitu sih Kak. Alright, thank you Kak Arul. Nah selanjutnya Kak Dela, silakan. Kalau dari aku, langkah kecilnya itu adalah jangan termakan omongan dari orang. Nah itu termakan omongan dari orang misalnya, oh museum kayak kuno atau gimana, kita harus ngebuktiin diri kita sendiri, emang masa sih museum kuno, jadi kita harus ada niatan dengan rasa keingintahuan kita mengenai museum itu, kita datang berkunjung ke museum. Nah berkunjung ke museum kita buktikan nih, oh ternyata museum tuh kayak gini-gini, sudah ada perubahannya. Kalau dirasa untuk kaum milenial menurutnya kurang atau ada yang kurang pas dengan era modernisasi ini, ya mungkin bisa disampaikan kepada pengurus museumnya kayak gitu, bukan langsung disebar ke media sosial. Nah itu ya salah satu langkah bijak dalam bermedia sosial. Nah untuk yang mungkin IG spot atau yang bagus mungkin bisa di-share di media sosial agar orang itu tertarik untuk datang ke museum, karena untuk di-share biasanya ada review dari museum itu, biasanya orang makin tertarik untuk datang ke museum tersebut. Nah, untuk perubahan-perubahannya itu mungkin bisa disampaikan kepada pengurus museum agar nanti museum ini dapat bebenah dan sesuai dengan apa yang dimaui oleh audiens kayak gitu. Alright, thank you Kak Dela. Jadi kesimpulannya mungkin kita itu bisa nge-share hal-hal kecil yang terdapat di museum, hal-hal bagus, kita bisa beritakan kepada orang-orang. Karena biasanya tuh orang-orang itu akan lebih mendengar kata orang sih. Jadi biasanya kalau misalnya berita itu lebih cepat tersebar itu dari mulut ke mulut. Jadi hal kecil yang bisa kita lakukan mungkin memberitakan berita-berita baik atau info-info yang baik tentang museum itu sendiri. Dan juga hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah menjadi pengguna media sosial yang bijak. Karena tadi yang seperti sudah dijelaskan, tidak semua pengguna media sosial itu bijak-bijak. Nah ini mungkin teman-teman ada pertanyaan terakhir, yang ini saya minta pendapatnya teman-teman nih. Mungkin teman-teman itu punya semacam pesan untuk generasi milenial, generasi Z seperti kita. Nah pesannya teman-teman itu apa sih untuk anak muda zaman sekarang? Seperti yang kita tahu kan anak muda zaman sekarang lebih misalnya concern ke tempat-tempat yang estetik, yang instagramable. Oleh sebab itu, the society is actually competing untuk menciptakan kayak tempat sebagus mungkin, seestetik mungkin untuk menjadi spot foto. Nah, apakah teman-teman mempunyai pesan tersendiri untuk generasi muda zaman sekarang?
Mungkin dari yang muda terlebih dahulu. Silakan Kak Arul. Kalau pesan dari aku sih kayak untuk generasi muda, cobalah gitu kita datang ke museum dengan hati yang terbuka gitu, maksudnya jangan dengan beban yang menumpuk gitu. Karena dengan hati yang terbuka kayak banyak banget wawasan yang bakalan kita peroleh gitu, terutama dengan adanya museum yang benar-benar apa ya namanya memberikan istilah gambaran gitu terhadap suatu kesejarahan, kan itu sangat penting kan. Cobalah untuk datang ke museum dengan hati yang terbuka tanpa adanya beban. Kalau mau bawa teman, gebetan, pacar ataupun keluarga ya terserah gitu. Sekalian refreshing mungkin gitu supaya bisa sama-sama belajar bareng sih kayak gitu. Kalau pesan dari aku. Iya, jadi kita harus mempunyai hati yang terbuka ya. Jadi Iya. mungkin kita dari masyarakatnya sendiri harus mengubah mindset untuk mempunyai willing of knowing. Jadi rasa ingin mengetahui gitu, supaya mungkin kalau misalnya datang ke museum nggak ada rasa tertekan gitu. Nah silakan dari Kak Dela mungkin punya pesan untuk generasi muda zaman sekarang. Jadi kalau dari aku sendiri untuk generasi milenial ini ya untuk mengubah mindsetnya dia sendiri, untuk mengubah kalau pemikirannya tentang museum itu kuno atau museum itu suatu yang old fashion, yaitu yang harus diubah karena di sini museum juga lagi bebenah dan membutuhkan kaum milenial untuk menyatakan pendapatnya mengenai museum itu seharusnya seperti apa kayak gitu. Nah, untuk generasi milenialnya sendiri ini juga bisa berpartisipasi dalam museum ini, mungkin untuk karena museum ini adalah public space, jadinya dapat berkunjung ke museum ini selain untuk melihat koleksinya, melihat objek, tapi kita bisa rekreasi, refreshing kayak gitu. Dan museum ini kan juga merupakan tempat public space, yaitu merupakan tempat untuk ada satu tujuan, yaitu contohnya bisa diskusi, kita bisa mengadakan diskusi dari teman-teman sendiri, bisa mengadakan diskusi di museum walaupun bukan mungkin bertema museum, tapi setidaknya dengan diskusi tersebut itu kita datang ke museum dan melihat koleksi-koleksi museum itu sambil kita mengadakan diskusi yang dapat ya kita dapat semakin banyak ilmu kayak dari museumnya itu. Nah, kalau untuk dari generasi milenial ini sendiri mungkin untuk museumnya ini lebih untuk mengikuti perkembangan zaman ya, dengan tadi seperti audience research untuk wawancara atau kuesioner kepada para pengunjung gitu, sehingga pengunjung ini bukan hanya datang karena oh ini tempatnya bagus nih, tapi keingintahuannya dia mengenai seperti Museum Sejarah Jakarta. Sejarah Jakarta itu kayak gimana sih, sehingga ketika keluar dari museum tersebut kaum milenial itu bukan hanya mendapatkan spot foto yang bagus, tapi mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak dari museum tersebut kayak gitu. Right. Sekarang dari Pak Gali, silakan mungkin Pak Gali punya pesan untuk generasi muda, generasi milenial zaman sekarang. Silakan Pak Gali. Saya sih pribadi sangat mengapresiasi Arul ya mau jadi kurator museum ya. Jadi saran saya sih lebih advance lagi sebenarnya ya. Iya, marilah generasi muda mau bekerja di museum, mau mengembangkan museum. Caranya banyak. Kalau ada perekrutan calon pegawai negeri sipil, ambillah. Karena itulah salah satu cara kalian semua generasi milenial cinta tanah air, cinta bangsa dan negara kalian, dan yang paling utama Pancasilais. Itu sih saya kerja di museum tuh ada hal yang sangat jarang sekarang yang minat ke museum. Jadi kalau bisa ada minat lah untuk bekerja di museum, mengembangkan museum. Ada kesempatan untuk mengembangkan diri di museum, ambillah. Jangan hanya jadi pengunjung, jangan jadi aspek foto, jadi tukang foto, tapi lah berkecimpunglah ke museum, karena kalau bukan generasi milenial yang ke depannya maju ke museum, yang jadi kepala museum siapa? Gitu loh. Pasti teman-teman lah. Ya saya harap sih dari ilmu sejarah UI ini ke depan ada yang minat jadi PNS, kerja di museum, yang mengabdi ke bangsa dan negara tuh nggak hanya jadi PNS sebenarnya. Tapi salah satu cara langsung kalian selain bayar pajak, ya jadi PNS. Ya sekarang ya stereotipnya banyak orang PNS, ngapain jadi PNS, Umar Bakri. Ya itulah saya dengar gajinya kecil. Enggak kok. Ya kalau kerja di Pemprov DKI ya saya sih
ya secara gamblang aja ya gajinya udah kayak kerja di Garuda gitu loh. Jadi ya jangan takut gaji kecil karena ilmu yang didapat selain gaji terutama wawasan pengembangan diri itu sangat besar kalau jadi pegawai negeri sipil. Ya salah satunya saya lah. Ya saya bisa karena saya lulusan ilmu sejarah UI, formasinya ada untuk museum tentang sejarah, saya ambil, saya terima. Ya demikian. Karena gini ya teman-teman. Waktu pembukaan tahun 2013, itu PNS yang direkrut itu cuma 3 orang, yang daftar tuh ribuan. 3 orang itu jurusan formasi ilmu sejarah. Saya ingat banget saya tes sama senior-senior sejarah juga, sama teman-teman jurusan sejarah fakultas atau universitas lain, ya gitu. Jadi hanya 3 dan sampai sekarang hanya 3 yang lulusan ilmu sejarah UI. Ya mungkin teman-teman dari Arul, dari Dela, teman-teman lain yang nanti pengen pindah ke museum ya bisa daftar lah. Ya bisa daftar juga sih ke galeri atau museum swasta, itu nggak di halang. Karena kami pikir ya regenerasi inilah SDM kurang. Jadi saya rasa semoga teman-teman punya terbukalah wawasannya semacam afklarung ya. Semacam afklarung itu ya. Jadi semacam kita kalau di ilmu sejarah itu ada peristiwa apa dulu namanya? Ingat nggak teman-teman? Afklarung itu namanya apa? Renaissance gitu. Renaissance. Jadi ya pola pikir kita terbuka bahwa bekerja di museum itulah suatu kebanggaan bagi negara, bagi keluarga, bagi diri sendiri. Itu Mbak Lulu. Iya, baiklah. Terima kasih Pak Gali. Mungkin izinkan saya menyampaikan satu kesimpulan ya Pak Gali sebelum kita akhiri sesi Bisik Tetangga kelima pada hari ini. Mungkin ini kesimpulan yang bisa diambil. Sebegitu pentingnya peran generasi muda untuk memajukan museum. Tadi seperti yang Pak Gali sudah bilang, mungkin someday bisa jadi kita yang akan terjun langsung gitu di museum langsung, bisa jadi kita yang menjadi kepala museum, kita yang menjadi pengelola museum gitu. Dan untuk saat ini hal-hal kecil itu ternyata bisa sangat membuat impact yang besar, bisa menciptakan impact yang besar. Tadi seperti yang sudah dikutip dari Emmett Fox, one spark can start the fire. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu harus menanamkan rasa cinta sejarah. Dan seperti yang dikutip dari Soekarno, jas merah jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Karena dari melalui bekerja di museum pun kita bisa menciptakan rasa nasionalis di diri kita. Mungkin seperti yang Pak Gali lakukan sekarang. Nah, teman-teman, saya akhiri sesi Bisik Tetangga, Bincang Asik Tetangga sesi 5 pada hari ini dengan tajuk peranan generasi milenial dalam rangka memajukan museum. Nah, ini terima kasih sudah berpartisipasi. Ilmu-ilmu yang diberikan sangat amat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga teman-teman. Mungkin semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat juga untuk audiens yang menonton. Dan sukses terus untuk Pak Gali, sukses untuk tugas akhirnya Kak Arul dan Kak Dela. Makasih. Sukses semoga juga Mbak Lulu. Diberikan kelancaran. Amin. Sukses juga nanti kalau misalnya mungkin kalau mau jadi kurator museum atau actually I hope you can achieve your goals, any kind of goals that you wanted. Sukses terus semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada salam museum ya. Salam museum di hatiku. Jadi tangan kanan ditaruh di dada kiri. So ya, salam museum di hatiku. Museum di hatiku. Right, so. Thank you ya semua ya. Ya, makasih. Ya, thank you juga. Sukses TA-nya. Thank you Kak Lulu. Amin. Makasih Kak Lulu.